Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keira Kaila Akila dari kelas PTIA dengan mata kuliah pengembangan aplikasi peranti bergerak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kelompok saya lakukan secara individu, yaitu adalah proyek mengenai aplikasi Mobile Smart Warehouse App. Kemudian yang melatar belakangi saya dalam melakukan penggunaan dari Smart Warehouse App ini adalah yang pertama dapat diketahui sendiri bahwa dalam era digital ini pengelolaan barang dan dalam gudang itu memerlukan sistem yang cukup cepat, efisien dan mudah diakses. Nah, kemudian banyak sekali perusahaan yang masih menggunakan metode manual untuk proses dari pengemasan maupun penyimpanan barang-barang tersebut. Kemudian dengan proses manual yang ini, maka rentan terhadap kesalahan dan membutuhkan waktu yang lebih lama juga dan sulit diintegrasikan dengan teknologi. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah solusi berbasis aplikasi mobile yang dapat mempermudah dalam manajemen barang, mulai dari pencatatan, pembaruan data, hingga pelacakan. Kemudian, dengan adanya aplikasi dari Smart Warehouse App ini nantinya dapat dirancang menggunakan Android Studio dengan integrasi Firebase untuk mengelola data secara efektif seperti autentifikasi pengguna, pengunggahan gambar, dan pengelolaan inventaris secara dinamis. Jadi hal tersebutlah yang melatar belakangi kami dalam menciptakan uh, Smart Warehouse App ini. Seperti itu. Kemudian ada pun tujuan dari Smart Warehouse App ini adalah yang pertama mengembangkan aplikasi mobile yang mempermudah penggunaan pengelolaan barang dalam gudang, kemudian ada mengintegrasikan fitur-fitur dari seperti autentifikasi, unggah gambar, dan manipulasi data barang. Dan hal ini disebut juga sebagai create, read, update, delete, ya, maupun yang disebut juga dengan CRUD seperti itu. Kemudian selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam manajemen barang melalui teknologi berbasis Firebase, kemudian memberikan solusi yang dapat digunakan oleh pelaku usaha kecil hingga menengah untuk digitalisasi dalam pengelolaan gudang. Kemudian selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama Firebase pada mobile app ini sendiri seperti itu. Dapat diketahui sendiri di sini kami menggunakan yang pertama ada fitur autentifikasi menggunakan Firebase. Di sini autentifikasi Firebase-nya dapat dilihat dengan daftar pengguna yang telah mendaftar menggunakan email atau password. Kemudian terdapat tabel untuk mencantumkan nama email, provider, tanggal pembuatan akun, dan kemudian terakhir login dan lain sebagainya. Di sini juga terdapat peringatan untuk memperbarui metode autentifikasi agar tetap kompatibel di berbagai browser seperti itu. Kemudian selanjutnya masih dalam fitur database, di sini menggunakan Firebase juga. Fitur database di sini pada Cloud Firestore, pada Firebase ini berbentuk project aplikasi barang. Jadi pada fitur ini di dalam Firebase ini terdapat koleksi barang, terdapat yang menyimpan barang-barang dari detail sampai barang-barang dari detail barang itu seperti itu. Kemudian data ini digunakan untuk menyimpan informasi terkait produk yang di dalam aplikasi dan dapat diakses secara terbuka dan dikelola secara dinamis juga. Kemudian selanjutnya ada Firebase Fitur Storage. Nah, Firebase Fitur Storage ini berfungsi untuk menempatkan sebagai tempat penyimpanan file berbasis cloud agar dapat diakses secara online oleh aplikasi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah fitur pada mobile app Smart Warehouse ini. Nah, yang pertama di sini ada fitur registrasi terlebih dahulu. Di sini tampilan pertama dari aplikasi mobile kami memastikan pengguna itu terdaftar dan dapat mengakses aplikasi. Dengan proses registrasi ini nantinya login dan menggunakan Firebase untuk autentifikasi dan untuk menjamin keamanan data dari pengguna seperti tampilannya. Kemudian di sini adalah tampilan pada saat login dengan memasukkan email dan password yang sudah terdapat di Firebase autentifikasi. Kemudian di sini ada fitur barang, fitur melihat barang, read. Nah, fitur ini menampilkan daftar barang yang telah ada di informasinya gitu, seperti nama barang, jumlah barang, dan gambar yang ditampilkan ini secara terorganisir seperti itu. Kemudian selanjutnya ada fitur menambahkan barang atau create. Nah, fitur menambahkan barang atau create ini adalah pengguna nantinya dapat memasukkan data barang baru gitu, termasuk nama barang, kemudian jumlah barang, dan jenis barang, kode barang, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bisa uh,
dimasukkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian selanjutnya adalah fitur mengunggah dan mengunduh barang. Nah, di sini gambar barang dapat diunggah langsung ke dalam data Firebase dan kemudian nanti dapat diunduh kembali ke galeri pengguna seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah fitur memperbarui atau mengupdate barang. Nah, pada fitur mengupdate barang ini, jadi pengguna dapat mengedit informasi data barang masuk, termasuk nama barang masuk, jumlah barang masuk, dan jenis barang, kode barang, dan ini membantu menjaga data tetap akurat dan sesuai dengan kondisi terkini seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat, bisa diubah juga, diupdate seperti itu. Kemudian di sini ada fitur delete atau menghapus. Jadi barang yang sudah misalnya sudah tidak relevan, kemudian atau misalnya sudah tidak digunakan itu bisa dihapus dari database seperti itu. Dan di sini memastikan data juga tetap bersih dan relevan. Kemudian selanjutnya di sini adalah mengenai kode program. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program yang telah ada pada mobile app ini. Di sini menggunakan Android Studio ya. Yang pertama kita ke main activity terlebih dahulu. Ya, di main activity ini adalah fungsi utamanya menampilkan daftar barang yang telah disimpan dalam aplikasi. Jadi biasanya menggunakan di sini menggunakan recycle view seperti itu untuk menampilkan data dalam bentuk daftar. Kemudian di sini ada komponen-komponen penting seperti recycle view untuk menampilkan data barang, kemudian ada floating action button untuk tombol menambah barang baru yang biasanya membuka, dan di sini ada pengambilan data juga di mana bisa terhubung dengan database lokal seperti Firebase-nya seperti itu. Kemudian logikanya di sini mengelola tampilan daftar dengan interaksi klik dan navigasi ke halaman detail atau edit barang seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita ke penjelasan ke barang ke di sini di barang. Kemudian dari fitur ini fungsi utamanya itu mendefinisikan struktur data untuk barang seperti nama, kemudian harga, stok, dan deskripsi. Di sini ada struktur datanya seperti string, double, string, integer, dan lain sebagainya untuk mendefinisikan dari struktur data seperti nama, harga, dan lain sebagainya. Baik, kemudian selanjutnya adalah create update activity. Nah, pada kode program ini digunakan untuk membuat atau memperbarui barang, di mana fungsi utamanya menyediakan form untuk memasukkan atau memperbarui data barang. Kemudian di sini ada komponen pentingnya seperti input fields untuk nama, harga, stok, dan deskripsi. Kemudian di sini ada tombol simpan untuk menyimpan data ke database lokal atau ke Firebase. Kemudian di sini ada logikanya adalah jika aktivitas dibuka nantinya dengan data barang, maka akan ada mode edit. Kemudian jika tanpa data barang, maka ada mode tambah seperti itu. Ini adalah kode programnya. Sebentar. Yaps. Kemudian selanjutnya kita masuk ke login activity. Nah, di login activity ini sama juga dengan kurang lebih dengan pada register activity. Saya jelaskan di login activity. Nah, pada login activity dan register activity ini digunakan untuk autentifikasi pengguna. Jadi fitur utamanya dari login activity ini form login untuk pengguna. Kemudian kalau misalnya pada register activity ini untuk form registrasi pengguna seperti itu. Kemudian komponen penting yang ada di sini di login activity maupun di register adalah ada form input untuk email dan password. Kemudian nanti ada validasi untuk memastikan input valid sebelum login atau registrasi. Kemudian di sini ada integrasi juga nanti menggunakan Firebase atau menggunakan Firebase autentifikasinya sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya seperti itu. Kemudian di sini ada splash activity, di mana splash activity ini sebagai layar pembuka, fungsi utamanya menampilkan logo yang tadi di awal bertuliskan Smart Warehouse Application itu saat aplikasi pertama kali dibuka. Kemudian nanti setelah beberapa detik menggunakan handler ataupun current time berpindah ke login activity atau main activity berdasarkan status login pengguna. Kemudian nanti komponen tambahannya bisa membuat pengaturan awal dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian di sini ada sumber daya lainnya seperti di drawable ini.
di drawable. Yap, di drawable ini kurang lebihnya untuk pada sumber ini adalah ya drawable ini untuk berisi desain visual seperti tombol, latar belakang dan lain sebagainya. Nih, drawable ini seperti tombol dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian kalau untuk di layout ini untuk berisi tata letak seperti activity main, kemudian activity create update dan lainnya. Jadi ini untuk folder rest atau yang berada di dalam sini seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan dari kode programnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah demo dari penggunaan mobile app. Di sini saya akan menunjukkannya.